Hai everyone, jumpa lagi dengan Miss Rara. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kamu nanti dapat menyebutkan jenis tulang pada manusia beserta contohnya. Kamu juga dapat menjelaskan tulang-tulang penyusun rangka manusia, menjelaskan jenis-jenis sendi beserta contohnya, menjelaskan fungsi rangka bagi manusia, menjelaskan perbedaan otot polos, lurik, dan jantung, dan juga dapat menjelaskan beberapa jenis gangguan pada sistem gerak beserta penyebab dan cara mencegahnya. Kita mulai dengan jenis tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada tulang pipa. Tulang pipa ini berbentuk rongga dan berbentuk tabung. Contohnya adalah tulang paha. Yang kedua adalah tulang pipi. Tulang pipi itu bentuknya pipi dan ada rongganya juga. Contohnya berada pada tulang tengkorak kita. Yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek tersebut berbentuk silindris. Nah, contohnya berada pada tulang pergelangan tangan. Yang keempat, ada tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan ini tentu saja bentuknya tidak beraturan. Nah, contohnya itu berada pada tulang wajah. Tulang-tulang yang sudah kita sebutkan tadi itu akan menyusun rangka pada tubuh kita. Nah, yang pertama ada tulang tengkorak. Seperti apa tulang tengkorak? Nah, seperti ini dia tulang tengkorak. Ada beberapa tulang yang menyusun tengkorak tersebut, seperti tulang dahi, hidung, tulang rahang atas, rahang bawah, dan sebagainya. Nah, tulang-tulang ini akan saling berhubungan sehingga membentuk tulang tengkorak. Selanjutnya ada tulang belakang. Tulang belakang ini disusun atas beberapa jenis tulang. Yang ada 7 ruas tulang leher, ada 12 ruas tulang punggung, ada 12 ruas tulang pinggang, ada tulang sakrum dan tulang ekor. Selanjutnya ada tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada itu terbagi 3. Ada yang disebut dengan hulu, badan, dan tulang pedang. Atau ada juga menyebutnya dengan taju pedang. Nah, sedangkan tulang dada sendiri atau tulang rusuk sendiri itu terdiri atas 7 tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Untuk anggota gerak bagian atas atau disebut juga dengan rangka apendikular atas, itu terdiri atas tulang selangka, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan. Nah, mungkin kalian nanti akan sedikit sulit membedakan mana sih tulang pengumpil dengan tulang hasta. Kalau tulang pengumpil itu yang sejajar dengan jempol kalian. Sedangkan yang tulang hasta itu yang sejajar dengan kelingking. Ingat aja kalau kita mau mengukur benda atau mengukur panjang pakai hasta, kita akan menggunakan tulang hasta ini. Nah, untuk rangka apendikular bawah itu juga terdiri atas beberapa tulang seperti yang ada pada gambar ini. Nah, tulang-tulang yang sudah kita bahas tersebut akan saling berhubungan. Nah, hubungan antar tulang itu disebut dengan sendi. Berdasarkan jenisnya, sendi itu terbagi 3. Ada sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Sendi mati berarti sendi itu sama sekali tidak bisa digerakkan. Contohnya tadi berada pada hubungan antar tulang tengkorak. Misal, antara tulang baji dengan tulang pelipis itu tidak bisa digerakkan, maka itu disebut dengan sendi mati. Nah, yang kedua ada sendi kaku. Sendi ini bisa bergerak tapi sedikit saja. Contohnya itu adalah hubungan antara tulang betis dan tulang kering. Nah, yang terakhir ada sendi gerak. Sendi gerak ini bisa digerakkan dengan leluasa. Ada 4 jenis sendi gerak.
Ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi peluru. Nah, sendi putar itu contohnya di mana? Sendi putar itu antara tulang atlas dan tulang aksis, ya. Sendi engsel itu berada antara sendi antara lutut, kemudian juga sendi pada ruas tulang jari. Maksudnya engsel kenapa? Karena gerakannya seperti engsel pintu. Nah, yang ketiga itu ada sendi pelana, contohnya itu adalah sendi pada tulang ibu jari. Kalau sendi peluru itu berada contohnya pada antara gelang bahu dan tulang lengan atas. Mungkin kalian bertanya-tanya, saya juga bisa memutar tulang aksis tapi juga memutar pada sendi antara gelang bahu dan tulang lengan atas. Bedanya apa? Nah, kita lihat. Nah, seperti ini dia bentuk sambungan atau sendi pada tubuh manusia. Sendi putar itu seperti ada sumbunya. Kalau sendi engsel memang seperti engsel pintu. Kalau sendi pelana itu berbentuk pelana dan berporos, sehingga mirip gerakan orang yang menunggang kuda. Ya. Kalau sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Nah, kedua ujung tulang berbentuk mangkuk dan bonggol. Ya, itu bedanya antara sendi peluru dengan sendi putar, bisa dilihat dari bentuk sendinya atau sambungan tulangnya. Nah, kita sudah membahas beberapa jenis tulang dan juga rangka. Sebenarnya apa sih fungsi rangka bagi manusia? Ada beberapa fungsi rangka. Yang pertama, memberi bentuk dan menegakkan tubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh yang bersifat lunak. Yang ketiga, sebagai alat gerak pasif. Apa maksudnya alat gerak pasif? Tulang ini tidak bisa bergerak sendiri, dia harus ada otot yang menggerakkannya, sehingga dia disebut sebagai alat gerak pasif. Nah, yang keempat, sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai otot. Nah, ada 3 jenis otot pada manusia. Ada otot polos, otot lurik atau disebut juga dengan otot rangka, dan otot jantung. Nah, kenapa dia disebut polos? Karena memang bentuknya polos. Kalau otot lurik dan otot jantung dia seperti ada belang-belangnya, ya. Nah, apa perbedaan dari ketiga jenis otot ini? Bisa kalian lihat pada tabel di bawah ini. Otot polos itu biasanya berada pada lambung, rahim, atau organ bagian dalam. Kalau otot lurik tentu saja melekatnya di rangka karena dia dinamakan juga dengan otot rangka. Kalau otot jantung adalah otot yang menyusun dinding jantung. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, nampak bahwa otot polos itu punya satu inti letaknya di tengah. Kalau otot lurik, dia punya banyak inti, yang warna hitam itu adalah intinya dan letaknya di pinggir. Nah, sedangkan otot jantung dia punya satu inti dan juga letaknya di tengah. Bagaimana cara kerja dari ketiga otot ini? Otot polos bekerja dengan tidak disadari. Artinya, kita tidak menyadari ketika otot itu bekerja. Contoh, ketika lambung kita berkontraksi, kita tidak akan menyadari kapan lambung itu berkontraksi. Dia akan bekerja dengan sendirinya. Itu disebut dengan bekerja dengan cara tidak disadari. Nah, kalau otot lurik, dia bekerja dengan cara disadari. Kita tahu kapan kita menggerakkan rangka kita. Kita tahu kapan kita mengangkat tangan, kita tahu kapan kita menggerakkan kaki. Kenapa? Karena itu otot-otot yang melekat pada tulang tangan dan tulang kaki itu adalah otot lurik. Kalau otot jantung sama halnya dengan otot polos, kita juga tidak menyadari gerakannya. Ya, jadi itu adalah perbedaan dari otot polos, lurik, dan jantung. Nah, apa fungsi dari otot tersebut bagi tubuh manusia? Yang pertama adalah sebagai alat gerak aktif. Nah, beda dengan tulang atau rangka tadi. Otot adalah yang menggerakkannya, sedangkan tulang adalah yang digerakkan. Sehingga otot disebut dengan alat gerak aktif dan tulang disebut dengan alat gerak pasif. Yang kedua, sebagai penyusun organ-organ tubuh. Nah, kita tahu tadi, contoh rahim atau lambung itu disusun oleh otot polos, ya. Jadi, otot juga berfungsi sebagai penyusun organ tubuh. Yang ketiga, untuk menstabilkan sendi. Dan yang keempat, untuk menghasilkan panas. Kenapa? Karena di sini dihasilkan energi, ya.
Ada beberapa gangguan pada rangka dan otot. Nah, untuk menemukannya, Miss akan meminta kalian membuat tulisan tentang berbagai gangguan pada sistem gerak. Bagaimana cara mengerjakan tugasnya? Kalian harus menemukan 5 jenis gangguan atau kelainan pada rangka dan otot. Ya, pada 5 jenis gangguan itu harus bervariasi ya. Di sana ada gangguan pada rangka dan juga otot. Lengkapi datamu itu dengan menyebutkan penyebab kelainan tersebut dan cara mencegahnya. Jadi sebutkan nama kelainannya, penyebabnya apa, dan juga cara mencegahnya bagaimana. Yang kedua, kamu amati kebiasaan dirimu sendiri atau kebiasaan orang lain yang ada di sekitar kamu. Contohnya kebiasaan adikmu, kebiasaan ayah atau ibumu yang bisa menimbulkan gangguan pada rangka dan otot. Bisa jadi dari kebiasaan cara duduk misalnya, posisi tubuh atau cara konsumsi makanan dan cara hidup. Oke. Nah, ketikkan tugasmu itu di Microsoft Word. Kumpulkan 1 minggu sejak tanggal tugas ini diberikan. Seperti ini kira-kira cara menulis tugasnya. Kamu tuliskan namamu, kelas, kemudian tuliskan 5 jenis gangguan pada rangka dan otot. Jangan lupa lengkapi dengan penyebab dan cara mencegahnya. Yang B, kamu tuliskan kebiasaan yang dapat menimbulkan gangguan pada rangka atau otot. Tentu saja setelah kamu amati kebiasaan kamu sendiri atau kebiasaan orang-orang di sekitarmu. Sekian materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, feel free to contact me.